Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isastria. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Dan di samping kanan saya, silakan Bapak perkenalkan nama dan instansi yang Bapak jalani. Dinas Sosial Kabupaten Sumeneb. Untuk di Dinas Sosial sendiri di bagian apa Bapak? Divisi apa? Saya bagian di program PKK. Oh, program kerja. Biasanya tugas-tugasnya di PKK itu seperti apa Bapak? Biasanya kalau misalkan kita itu ya dari lapangan kemudian Semacam lebih ke pengawasannya bukan Pak? lebih ke pengawasan juga. Jadi misalkan bantuan itu memang turun langsung ke penerima, pemanfaatannya juga dimanfaatkan dengan benar atau tidak. Karena kan setiap bulan kita melakukan evaluasi. Iya. Ada evaluasi. Kalau misalkan dana disalurkan atau tidak itu kan sudah by address. Iya. Bantuan langsung turun ke rekeningnya mereka. Iya. Cuman ketika penyaluran udah tersalurkan, kita lebih menanyakan pemanfaatannya. Jadi kan tujuannya mereka untuk anak dari kalau dari ada lansia ada anak dimanfaatkan dengan benar atau tidak untuk pendidikan, untuk kesehatan. Bapak, kira-kira kendala apa Bapak? Ada kekurangan-kekurangan apa yang biasanya dihadapi seperti itu Bapak? Karena gini, apa namanya, jumlahnya kan kebetulan satu orang itu kan ratusan gitu ya. Jadi Iya. yang pernah saya temui misalkan kalau misalkan kecurangan itu terjadi di tingkat desanya, misalkan seperti ini kita turun ke lapangan langsung. Iya. Jadi kadang ada beberapa penerima itu tidak bisa melakukan pengambilan KTM ke ATM langsung atau ke ATM. Mereka titip ke aparat desa biasanya seperti itu. Karena mereka tidak tahu ada yang buta huruf, jadinya penerimanya berapa ratus, kadang ada yang pemotongan. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, saya selaku pendamping juga yang mengawasi tidak bisa melakukan banyak, cuma ngasih tahu saja. Dalam artian hal seperti ini bantuannya sekian, jadi kalau ada pemotongan itu sudah resikonya mereka bisa dikeluarkan. Pengambilannya sekian. Kira-kira sanksinya Bapak terhadap bagi yang melakukan kecurangan itu seperti apa Bapak? Apa ada tingkatan sanksinya? Kalau misalkan hal seperti itu, sanksinya itu udah tidak secara tertulis, kecuali misalkan dari pihak kita yang mendampingi melakukan seperti itu, sanksinya itu ada. Yang pertama bisa sanksi tertulis sampai ke pemecatan. Oh, berarti ada dua tahap ya Bapak? Ya. Dari sanksi tertulis dan pemecatan. Yaitu ketika saya sebagai pendamping yang melakukan pengawasan juga, yang melakukan pembinaan juga, yang melakukan misalkan ada kasus di mana, tapi alhamdulillah di kabupaten itu belum ada. Di kabupaten lain ada yang penemuan di mana pengambilan diambilkan oleh pendamping seperti saya, Iya. tapi ternyata nyampainya itu tidak seperti penerima dari pusat. Ketika ada itu temuan, itu bisa sampai ke kejaksaan. Ranah hukum ya Bapak ya? Itu sudah, kalau misalkan diberitahu juga sudah ada seperti itu, tapi hal seperti itu sebenarnya untuk saat ini sudah terminimalisir karena dulu kan bantuannya bukan non tunai. Oh iya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah terminimalisir. Dan itu Bapak terkait dengan tadi sedikit membahas sanksi ya Bapak. Sekarang lebih ke sistemnya Bapak, sistem pengawasannya seperti apa? Sistem pengawasan dari Iya. Walaupun dari kantornya juga Bapak kan setiap semacam Bapak nanti kan ada di pengawasan juga seperti itu Bapak. Oh, iya. Pengawasannya kan pemerintahan ya, kantor pemerintahan. programnya kan langsung dari pusat. Iya Bapak. Kalau pengawasannya penyaluran bantuan itu kan kita setiap bulan 3 bulan Iya. sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali kita melakukan rekonsiliasi. Tersalurkan rekonsiliasi itu tersalurkan atau tidak? Karena kadang itu ketika dia mengambil di agen, kadang-kadang itu uangnya bilangnya agen tidak masuk. Oh tapi ternyata
sudah masuk ke rekening cuman tidak tercetak. Sudah masuk ke rekening Ke tidak tercetak. rekeningnya kalau misalkan ngambil ke agen itu kan masuk ke rekening agen dulu Oh iya baru benar. agen memberikan uang. Iya, Jadi iya, kebanyakan benar. orang seperti itu. Jadi ada yang terselesaikan agen yang ngasih, ada yang tidak. Iya. Eh, Kontrolnya kita kan di kantor ada operator, Iya. ada koordinator yang langsung ke pusat. Jadi kalau misalkan ada bantuan tidak keluar nih gitu, ternyata terkendala misalkan permasalahan data ini segala macam itu dari pihak koordinator. Kalau misalkan kita pun misalkan kita koordinator melakukan kecurangan, ya jadi secara tidak langsung itu koordinator atau koordinator itu bisa melakukan laporan. Oh, melakukan pelaporan. Ya kalau misalkan ada laporan dari dan ada begini ternyata melakukan kecurangan gitu tuh bisa tidak lanjuti. Untuk itu Bapak kan dalam akuntansi forensik itu ada auditnya Bapak, baik di audit internal maupun eksternal, itu pihak mana saja Bapak? Audit keuangan. Iya. Kalau misalkan audit keuangan itu biasanya kalau di bawah cuman tersalurkan apa tidak kalau dari tim Oh saya. iya. Kalau misalkan dari pihak kabupaten itu ya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Nah bagian pusat ini sebenarnya audit misalnya itu di pusat. Misalkan seperti ini, kadang itu ada bantuan di mana rekeningnya dipakai oleh pihak lain untuk mentransfer uang dalam jumlah banyak. Oh Itu sama karena ini melibatkan juga pihak keuangan apa namanya BPK BPK ya. BPK. Badan Pengawas Keuangan. Ya itu juga BPK mengaudit biasanya akhir tahun atau enggak pertengahan tahun. Itu biasanya dicek ke bank apakah atas nama ini memiliki rekening lain, apakah jumlahnya banyak atau tidak. Kalau misalkan jumlah banyak itu bantuannya bisa. Oh misalkan banyak berarti bantuan bisa gitu. Jadi kan sebenarnya pihak audit pusat sama BPK itu kan tidak mau tahu kalau apakah ini uang yang bersangkutan atau tidak. Iya. Karena itu sudah kejadian di tahun 2020 juga barusan ini banyak bantuan yang terstop karena BPK ini banyak bantuan auditnya karena itu bantuannya terjerat oleh permasalahan ini. Kira-kira sanksi apa Bapak yang sekiranya pantas didapatkan agar hal-hal kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi lagi seperti itu Bapak? Seperti Baik sanksi hukum maupun sanksi apapun. kalau misalkan ini kan permasalahannya kalau misalkan di dinas bukan ada perjalanan dinas Perjalanan dinas. juga yang kedua ada kalau misalnya dengan divisi saya itu tentang bantuan. Yang pertama terkait bantuan kalau misalkan ada penyelewengan dana atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan karena banyak oknum bawah yang konotasinya tidak tertulis. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran dana para desa nih apakah oknum mana nih yang memanfaatkan KPM atau kita menyebutkan KPM Iya. yang penerima KPM. keluarga penerima manfaat. Oh, KPM itu keluarga penerima manfaat. Ya itu yang kita sebutnya sebagai penerima bantuan. Oh iya. Jadi banyak pihak-pihak yang memanfaatkan penerima bantuan tersebut karena ada bilangnya pemotongan lah segala macam. Sebenarnya yang perlu diperhatikan di situ letaknya karena kita masih tidak memperhatikan sanksi untuk pihak tersebut. Oh iya. Karena juga kebanyakan di bawah itu hal tersebut dianggap apa namanya ya kayak sudah lumrah. Oh sudah Karena kan biasa sebenarnya seperti kalau apa? sebenarnya seperti itu kan masih tidak sepantasnya lah seperti itu. Jadi hal seperti itu yang perlu diluruskan kembali, hal seperti itu harusnya ditegak diberi sanksi seperti itu, entah itu dari pihak desanya sendiri atau dari pihak karena kalau berkaitan sama pihak desa nanti kalau bisa jadi kan bisa diangkat ke ranah hukum karena itu berhubungan sama pihak keuangan juga kan gitu. Kalau misalkan kita di dinas misalkan banyak beberapa yang tapi ini di luar divisi saya sebenarnya karena saya mengetahui sendiri kadang itu ada pihak itu yang hal seperti itu kayak perjalanan dinas tapi ternyata kan biasanya kalau perjalanan dinas kita itu bukan cuma satu orang orang atau dua orang kadang-kadang itu ada di bidang saya itu bukan sangkatan saya sebenarnya divisinya di atas saya itu
ada bukti kalau melakukan perjalanan, kami minta tanda tangan saja seperti itu. Hal seperti itu sebenarnya sangat disayangkan karena banyak kan beberapa yang melakukan seperti itu adalah pihak-pihak yang harusnya dicontoh sama kita yang di bawahan. Iya benar. Jadi dua poin itu sih sebenarnya yang terutama yang oknum yang di bawah pemanfaatan bantuan ini biasanya ada penegakan hukum di situ. Iya itu yang eksternalnya berarti yang tadi. Oh, baik, langsung masuk ke pesan dan kesannya Bapak, atau ingin memberikan pesan seperti itu Bapak bagi orang-orang di luar sana agar tidak melakukan kecurangan, seperti saran-saran tips-tipsnya seperti itu Bapak. Kalau saran dari saya sebenarnya kalau misalkan mau bantu penerima bantuan atau bantu siapapun, nggak usahlah sampai bilang kalau misalkan ini ada potongan atau tidak. Karena kalau misalkan kita bantu orang secara berkontinu, entah itu bantu si A, si B, si C, nanti akan pasti nemu di mana rezekinya sendiri. Karena orang yang dibantu kadang-kadang mereka tidak akan tutup mata. Daripada kita memotong secara langsung, kalau mending bilang saya butuh uang transport untuk bantu sampean mengambil uang atau segala macam, mending seperti itu. Benar. Mending lebih terbuka tanpa harus embel-embel minta potongan, ini ada potongan dipotong dulu atau segala macam. Lebih ikhlas aja sih bantu orang. Mau kerjaan itu apapun itu, pekerjaan kita yang jalani kan.